Oke. Baik, Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai judul nilai-nilai Islam dalam ilmu pengetahuan. Ya, sebelumnya kenalkan nama saya Erwandi Widanata dan ada kawan saya namanya Alvin Zadik yang akan mempresentasikan tentang materi ini. Ya, sebagai pembahasan pertama kita akan membagi jadi 3 topik utama. Pertama ada sebagai mukadimah, kemudian yang kedua mengenai definisi ilmu pengetahuan, kemudian yang terakhir adalah bagaimana penerapan nilai-nilai Islam dalam ilmu pengetahuan. Sebagai mukadimah, sejak ditemukannya mesin uap oleh James Watt yang mengakibatkan terjadinya revolusi industri dalam kurun waktu 1750 sampai 1850, revolusi industri yang terjadi di Inggris menandakan awal perkembangan teknologi dan transportasi modern yang terdampak pada juga sosial dan budaya di seluruh dunia. Teknologi mulai berkembang dan menyebarkan ke penjuru dunia. Kelanjutan dari revolusi industri adalah masuknya era globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses antar individu, antar kelompok, dan antar negara yang saling berinteraksi, bergantung, terkait dan mempengaruhi satu sama lain yang melintas batas negara. Globalisasi membuat negara-negara di dunia mulai saling mengenal di segala aspek bidang sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Menurut Bukhari, dalam bukunya Transformasi Pendidikan mengatakan era globalisasi ialah proses yang mendorong umat manusia untuk beranjak dari cara hidup dengan wawasan nasional semata-mata ke arah cara hidup yang wawasan global. Dari pemikiran wawasan nasional, kemudian dia menafsirkan bahwasannya globalisasi adalah pemikiran secara global. Kemudian ilmu pengetahuan pada zaman sekarang ini mudah sekali didapat karena dampak globalisasi tadi. Terlebih lagi penggunaan internet yang masif digunakan masyarakat dalam mencari informasi, sehingga masyarakat dapat belajar dan mengembangkan diri hanya dengan internet. Lantas, bagaimana kita sebagai umat Islam menanggapi dan menghayati perkembangan ilmu pengetahuan? Baik, selanjutnya adalah definisi ilmu pengetahuan. Nah, apa sih sebenarnya ilmu pengetahuan itu? Nah, yang pertama menurut KBBI sendiri, ilmu itu secara etimologi adalah ada 3 pengertian. Yang pertama, pengetahuan adalah tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala sesuatu di bidang pengetahuan terutama. Terus yang kedua, pengetahuan atau kepandaian tentang soal duniawi, akhirat, lahir, batin, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah sifat mengetahui yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian menurut Bukhari, menurut Bakhtiar ada pengertian ilmu pengetahuan menurut para ahli. Nah, ada beberapa ahli yang mengemukakan definisi ilmu pengetahuan. Yang pertama ada Muhammad Hatta. Nah, Muhammad Hatta itu mendefinisikan ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum kausal atau sebab dalam suatu golongan masalah yang sama tabiatnya, maupun menurut kedudukannya tampak dari luar maupun menurut bangunannya dari dalam. Kemudian ada Ralph Krauss dan Ernest van den Haag mengatakan ilmu adalah empiris, rasional, dan umum dan sistematik, dan keempatnya serentak. Sedangkan menurut Karl Pearson mengatakan ilmu adalah lukisan atau keterangan yang komprehensif dan konsisten tentang fakta, pengalaman, dan istilah yang sederhana. Menurut Ashley Montagu menyimpulkan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang berasal dari pengamatan, studi, dan percobaan untuk menentukan hakikat prinsip tentang hal yang sedang dikaji. Lalu ada menurut Harsojo, ilmu merupakan akumulasi pengetahuan yang
disistemasikan dan suatu pendekatan atau metode pendekatan terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terikat oleh faktor ruang dan waktu, dunia yang pada prinsipnya dapat diamati oleh panca indera manusia. Lebih lanjut, ilmu didefinisikan sebagai suatu cara menganalisis yang mengizinkan kepada ahli-ahlinya yang menyatakan suatu proposisi dalam bentuk jika maka. Jika A maka. Nah, selanjutnya yang terakhir ada menurut Afanasyev. Afanasyev menyatakan ilmu adalah manusia tentang alam, masyarakat, dan pikiran. Ia mencerminkan alam dan konsep-konsep kategori dan hukum yang ketetapannya dan kebenarannya dapat diuji dengan pengalaman praktis. Baik, selanjutnya masuk ke topik 3, yaitu nilai-nilai Islam dalam ilmu pengetahuan. Dikutip dari jurnal Hashim dengan judul Islam dan Ilmu Pengetahuan, menjelaskan beberapa poin penting bagaimana hubungan Islam dan ilmu pengetahuan. Poin yang pertama adalah bagaimana penghargaan Al-Quran terhadap ilmu. Salah satu ciri yang membedakan Islam dengan yang lainnya adalah penekanannya terhadap ilmu, sains. Al-Quran dan As-Sunnah mengajak kaum muslimin untuk mencari ilmu dan mendapatkan ilmu dan kearifan, serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan dan yang tinggi, yang memiliki derajat yang tinggi. Di dalam Al-Quran, kata ilmu dan kata jadiannya digunakan lebih dari 780 kali. Beberapa ayat Al-Quran yang diwahyukan pertama kepada Nabi Muhammad SAW menyebutkan pentingnya membaca bagi manusia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dalam hadis Nabi juga terdapat pernyataan-pernyataan yang memuji orang yang berilmu dan mewajibkan menuntut ilmu, antara lain mencari ilmu wajib bagi setiap muslimin. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah yang berbunyi talabul ilmi faridatun ala muslim ala kulli muslim. Artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kemudian dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Artinya barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Menurut Ali Ashraf dalam bukunya New Horizon in Muslim Education, sebagaimana yang dikutip oleh Nung Muhajir, bahwa orientasi iptek harus berancatkan dalam moral rohani. Selanjutnya adalah sumber dan arah perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, Al-Quran sendiri menunjukkan 4 sumber untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Yang pertama ada Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Yang kedua ada alam semesta. Yang ketiga ada diri manusia itu sendiri. Yang keempat dan terakhir adalah sejarah umat manusia. Adapun arah dan tujuan ilmu pengetahuan, bahwa ayat Al-Quran begitu banyak berbicara tentang tujuan ilmu, seperti mengenal tanda-tanda kekuasaannya, menyaksikan kehadirannya di berbagai fenomena yang kita amati, mengagungkan Allah, serta bersyukur kepadanya. Di samping itu, Al-Quran menyebutkan pula 3 hal lainnya yang mengembangkan ilmu, antara lain yang pertama, ilmu pengetahuan harus menemukan keteraturan sistem
hubungan sebab akibat dan tujuan di alam semesta seperti yang dituangkan pada surat Al-Mulk ayat ketiga, yang artinya yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak dapat melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang, maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian yang kedua, ilmu itu harus dikembangkan untuk mengambil manfaat dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah mendudukkan segala sesuatu apa yang ada di langit dan di bumi untuk kepentingan manusia, seperti yang dituangkan pada Quran surat Al-Hajj ayat 65, yang artinya, apakah kamu tidak melihat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mendudukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan dia menahan benda langit jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Selanjutnya yang ketiga dan terakhir adalah ilmu harus dikembangkan dengan tidak menimbulkan kerusakan di bumi, seperti pada Quran surat Al-A'raf ayat 56, yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian selanjutnya adalah cara memperoleh ilmu pengetahuan. Ada beberapa cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang diterangkan dalam Al-Quran. Pertama adalah lewat eksperimen dan pengamatan duniawi. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 20, yang artinya, berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya. Kemudian Allah menjadikan sekali lagi, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Ankabut ayat 20. Kemudian yang kedua adalah lewat akal, yaitu dengan jalan ta'kul, tafakul, tazakur, yaitu merenungkan, memikirkan, memahami dan mengambil pelajaran, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 164, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Kemudian yang ketiga lewat wahyu atau ilham. Allah dapat memberikan kepada manusia yang dikehendaki tanpa proses berpikir ataupun pengamatan empiris, tetapi diberikan secara langsung. Sesuai dengan tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 251, yang artinya, mereka, tentara Taulut, mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepada Daud pemerintahan dan hikmah sesudah meninggalnya Taulut, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebahagian umat manusia dan sebagian yang lainnya, pastilah rusak bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Quran surat Al-Baqarah ayat 251. Dan selanjutnya ada pula kriteria ilmu yang berguna. Apabila kita memperhatikan ayat Al-Quran mengenai perintah menuntut ilmu, kita akan menemukan bahwa perintah itu bersifat umum, tidak terkecuali pada ilmu-ilmu yang disebut ilmu agama. Yang ditekankan dalam Al-Quran adalah apakah ilmu itu bermanfaat atau tidak. Adapun kriteria ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa ditunjukkan
untuk mendekatkan diri kepada yang Sang Khalik sebagai bentuk pengabdian kepadanya. Nah, di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya untuk mereka mengabdi kepadaku. Dengan demikian, menyembah Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar melaksanakan ibadah-ibadah ritual dan individual seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya, tetapi juga menolong orang lewat perantaran ilmu pengetahuan. Juga termasuk perbuatan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai orang yang beriman wajib meyakini hal tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh temuan sains terhadap perubahan Islam. Yang pertama adalah munculnya perubahan yang konservatif dalam arti perubahan yang bersifat liberal mungkin dimulai oleh Kemal Atatürk di Turki dengan gerakan sekularismenya. Memang sejak awal Turki telah mempunyai kontak langsung dengan Eropa Timur. Kemudian diikuti oleh beberapa tokoh di Mesir, India, dan bahkan di Indonesia. Di Indonesia seperti yang dilakukan oleh Nurholis Majid, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Muhammad Dalmam Raharjo, dan Muhammad Syafi'i Ma'arif. Pembaruan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut memang banyak mendapat tantangan dari kaum muslimin sendiri, terutama kaum tradisionalis. Pembaruan ini dianggap tidak punya dasar yang kuat dan cenderung mengabaikan dan bahkan melemahkan keyakinan terhadap Al-Quran maupun lafal ataupun bunyi ayat tersebut. Sejak abad 19 hingga kini, salah satu persoalan besar yang diangkat oleh para pemikir adalah sikap yang harus diambil terhadap ilmu pengetahuan. Para pemikir adalah modern di dunia barat. Perdebatan mereka dilatar belakangi bahwa dunia Islam pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan, tetapi pada zaman baru telah jatuh tertinggal oleh dunia barat. Perbincangan tentang Islam dan ilmu pengetahuan sejak abad 19 memiliki dua aspek penting. Pertama, periode ini ditandai dengan banyaknya perkembangan baru dalam pemikiran Islam. Penyebabnya adalah kontak yang semakin intensif antara dunia Islam dengan peradaban Barat. Gagasan Barat tentang beberapa hal seperti modernisme, sekularisme, westernisasi atau pembaratan, nasionalisme, dan lainnya menjadi objek utama perhatian para pemikir Muslim. Kemudian yang kedua, sejak awal perkembangan Islam, ilmu yang berdasarkan pengamatan wahyu atau renungan para sufi sebagai awal mula perkembangan ilmu dalam Islam selalu mendapat perhatian para pemikir Muslim. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana respon terhadap pembaruan. Pertemuan kaum muslimin dengan dunia modern melahirkan berbagai aliran pemikiran, seperti aliran salaf dengan semboyan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan aliran tajdid dengan semboyan maju ke depan bersama Al-Quran. Dalam perkembangan selanjutnya, untuk menghadapi berbagai tantangan dalam bidang ideologi pemikiran, di kalangan umat Islam berkembang pemikiran tentang sistem politik Islam, sistem ekonomi, sistem pendidikan Islam, dan sebagainya. Dalam menghadapi dunia modern, kaum muslimin memberikan jawaban dengan berbagai bentuk yang ditandai oleh berbagai kegiatan seperti sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan, baik pada tingkat lokal, regional, maupun internasional. Hal ini mendorong para ulama untuk mengadakan interpretasi kembali dengan formulasi kembali untuk mewujudkan konsep keislaman yang relevan dengan tuntutan zaman sebagai perwujudan semboyan bahwa Islam salahul kulli zaman wa makan, yang artinya Islam itu sesuai untuk setiap saat dan tempat. Hal ini yang menandai perkembangan Islam saat ini di berbagai kawasan dunia Islam. Sekian
presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.